Suatu ketika Plato terlibat pembicaraan dengan gurunya. Plato mempertanyakan makna cinta dan gurunya menjawab, masuklah ke dalam hutan, pilih dan ambillah satu batang ranting yang menurutmu paling baik. Tetapi engkau haruslah berjalan ke depan dan jangan kembali ke belakang. Pada saat kau sudah memutuskan pilihanmu, keluarlah dari hutan dengan ranting tersebut. Maka masuklah Plato ke dalam hutan dan keluarlah Plato tanpa membawa sebatang ranting pun. Gurunya lalu bertanya dan Plato kemudian menjawab, saya sebenarnya sudah menemukan ranting yang bagus. Tapi saya berpikir barangkali di depan saya akan ada ranting yang lebih baik. Tetapi setelah saya berjalan ke depan ternyata ranting yang sudah saya tinggalkan tadilah yang paling baik. Maka keluarlah saya dari hutan tanpa membawa apa-apa. Guru Plato pun berkata, itulah cinta. Kalau sekarang hutan itu wujudnya algoritma. Saya Surul Dwi, Anda mendengarkan Love Buzz. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Hai, namaku Dianda. Saat ini bekerja di salah satu perusahaan media yang ada di Jakarta Selatan, digital media. Bikin program gitu kah atau apa? Iya, bikin program di YouTube sama beberapa video komersial untuk digital platforms, YouTube, Instagram, dan Facebook. Sering nonton vlog gitu nggak sih? Atau kerja aja itu bagiannya? Enggak, ibaratnya sebagai pelaku industri digital harus aware banget sih. Jadi setiap hari atasan aku selalu minta untuk cek YouTube pagi, siang, sore, malam itu wajib gitu. Untuk melihat perkembangan apapun yang terbaru di sana. Dan dari segala unsur sih, misalnya aku suka musik, jadi nggak boleh musik aja yang di catch up, tapi juga movie. Terus juga karena aku lebih ke makanan, jadi kuliner, food juga harus. Artinya food video ya, jadi kayak culinary show atau cooking show juga. Terus aku juga suka traveling, travel vlogger gitu sih. Kalau Netflix nonton nggak? Netflix nonton dong. Lagi nonton apa sekarang? Kemarin terakhir nonton You. Oh, udah kelar? Udah kelar. Oh, belum selesai sih kalau aku. Itu kan ceritanya roman gitu kan, drama romantis gitu, tapi ada twistnya gitu. Dan di situ kan tokoh utamanya stalker gitu kan. Iya, ceritanya seperti itu. Dan dia cukup impulsif kan orangnya. Melakukan apa saja kan demi orang yang dia suka. Iya. Atau yang ada dalam kepalanya dia cintai. Betul. Pernah impulsif gak sih melakukan sesuatu buat seseorang gitu? Kadar impulsif masing-masing orang kan beda ya. Tapi kalau menurut aku, ketika aku sudah pengen sesuatu atau aku dalam tanda kutip cinta terhadap sesuatu, I'll do everything gitu. Jadi I'll go for it. Kayak misalnya kemarin nonton konser Coldplay, itu kan tiket di mana-mana habis. Berasa hopeless banget, tapi apapun dilakukan gitu loh buat nonton dia gitu. Misalnya akhirnya aku berkumpul sama beberapa teman yang lain terus bikin grup WhatsApp kayak gitu. Seniat itu artinya untuk mengejar sesuatu. Ya untuk mengejar apa yang aku pengen tuh aku biasanya mati-matian gitu. Kalau mengejar seseorang? Nah, kalau mengejar seseorang ya sih kadang-kadang juga tapi kalau dibilang impulsif banget sih enggak. Cuman aku beberapa kali melakukan perjalanan ke luar negeri untuk bertemu dengan seseorang yang aku suka atau yang tanda kutip aku cintai gitu ya. Dan menurut aku itu nggak terlalu impulsif karena mungkin secara jarak juga nggak yang luar negerinya unreachable, enggak sih ya, masih reachable lah gitu. How do you meet them? Dari online dating. Nah, sebenarnya kalau ngomongin Netflix lagi, selain You, aku juga kemarin tuh nonton Newness ya, nonton nggak? Nah itu mungkin lebih relate ya ke what happens right now ya, what is happening right now gitu. Itu tentang cewek cowok yang ketemu dari online dating apps gitu. Nah itu somehow relate, tapi somehow konfliknya ada yang nggak relate sih ke kehidupan. Maksudnya kalau mau merefleksikan apa yang terjadi di kehidupanku, enggak sih. Maksudnya ya ada yang part of that movie yang relate, ada yang enggak gitu. Tapi ya quite interesting itu si Newness itu. Online dating atau aplikasi kencan daring gitu kan ada banyak macamnya gitu. Tapi kali pertama gitu dulu kenapa sih nyoba aplikasi itu? Apa Tinder atau apa? Nah, pertama kali itu justru aku nggak
tertarik sama Tinder awalnya. Karena kan semua orang Tinder gitu kan. Terus kayak terlalu mainstream waktu itu mikirnya dan terlalu common. Terus kayak apa sih, males banget gitu. Yang pertama kali aku download adalah justru Scout sekitar tahun 2015 akhir. Awalnya karena temen sih, ternyata lingkungan itu berpengaruh banget ya. Mbak, pengaruh buruk atau baik? Baik kok baik, sejauh ya, ini. okay. Iya. Jangan Tinder deh, kata dia. Kalau Tinder itu waktu itu ya ada konotasinya gitu loh. Kalau Tinder tuh hanya mencari yang short relation. Jadi kayak banyak yang dalam tanda kutip jual diri gitu loh. Nah itu yang udah bikin iya deh, jangan deh, mending jangan Tinder gitu. Karena menimbulkan suatu ketakutan justru saat itu. Karena kan buat pemula saat itu ya pasti milih yang safe dong ya kan. Ya udah, terus ada temen yang merekomendasikan coba Scout deh gitu. Oke, akhirnya download. Terus akhirnya kenal beberapa orang dari sana, dan ada yang sampai sekarang tuh masih kontekan gitu, masih yang misalnya ngucapin pas ulang tahun, atau misalnya dia hari besarnya lagi ada peringatan terus aku ngucapin gitu. Pasti kan awalnya mencoba aplikasi-aplikasi itu pengen menjalin hubungan gitu kan, dalam artian cintaan gitu lah ya. Iya. Tapi emang selalu berakhir seperti itu kah, atau ya nggak usah dipaksain juga? Biasanya cewek sama cowok tuh pasti, kalau aku merasakan ya, nyarinya tuh beda gitu. Okay. Kalau menurut aku ya, kalau cowok somehow entah kenapa di online dating itu maunya yang cepat-cepat, gerasa-gerusu, instan, terus mungkin ingin tidur dengan satu malam gitu ya. dengan lawan jenis gitu. Tapi kalau cewek kan nggak tahu ya, kalau dari sisi aku, mungkin ada beberapa juga teman-teman cewek lainnya merasa bahwa cewek itu kan lebih pengennya pendekatan yang intens dulu, terus membangun obrolan kayak gitu kan, terus menemukan interest masing-masing apakah saling cocok atau enggak kayak gitu. Baru kalau misalnya pun nanti ada bumbu-bumbu lain yang menyertai, itu akan sering berjalannya waktu, which is itu adalah sebuah chemistry. Kalau orang standarnya ngomong ya pasti harus dengan chemistry, nggak bisa yang langsung tiba-tiba ketemu, mungkin ngobrol 1-2 kali ketemu terus harus jebret, nggak bisa kayak gitu. Kalau dari sisi cewek ya gitu. That's why selalu di awal kenal itu pasti ya mungkin ada arah ke sana, tapi karena mungkin cewek itu kayak diesel ya, maksudnya percintaan. Jadi kalau dari sudut pandangku ya, susah untuk cewek itu bisa langsung suka gitu, yang gimana gitu. Butuh ya itu tadi, butuh dibangun komunikasinya apa segala macem gitu. Beda dengan cowok yang mungkin udahlah gitu, toh sama-sama lo pengen juga kan, banyak stereotip kayak gitu. Padahal kan tidak semuanya kayak gitu. Kalau sekarang pakai berapa aplikasi? Justru setelah Scout lama nggak main, terus akhirnya penasaran ke Tinder juga. Akhirnya mencoba seperti apa sih Tinder kayak gitu. Yang paling baru banget sih join itu OkCupid. Jadi saat ini lagi 2 itu tuh, antara Tinder dan OkCupid. Pernah nyoba Raya nggak? Raya belum. Itu lebih eksklusif. Oh, kenapa? Agak susah masuknya tapi Raya. Indonesia atau? Enggak, itu A-lister Hollywood biasanya pakai itu. Jadi semoga beruntung. Wow, jauh ya. Punya preferensi khusus nggak sih, atau tipe gitu? Memutuskan memilih atau mencoba untuk berkenalan dengan orang, itu dasarnya apa sih? Di situ kan cuman, kalau aplikasi ya sebatas foto dan semacam biodata pendek gitulah ya. Nah, kalau di Anda ngelihatnya gimana? Kan bilangnya insting singa. Insting singa. Lion karena insting. Bintang saya kebetulan Leo ya, jadi singa banget. Oh iya, jadi pas misalnya lagi buka-buka gitu ya, preferensinya adalah tentu karena kan yang dilihat pertama kali look kan, karena dari wajahnya ya. Karena kan di sana yang kalau kita buka yang pertama kali muncul adalah benar short bio sama foto. Ya pasti kita nggak akan bisa don't judge a book by its cover, itu nggak bisa, karena ya yang dimunculkan pertama kali adalah wajahnya. Justru kalau nggak ada foto akan a big question gitu loh. Orang ini siapa gitu kan, kita nggak bisa nggak bisa ngejudge. Ya otomatis kita pasti ngejudge dari first appearance-nya di foto itu. Apakah dia cukup baik? Ya gitu ya. Maksudnya karena kan itu saringan pertama sih. Foto adalah saringan pertama. Terus baru kalau misalnya menarik nih, terus baru tuh diklik untuk ngelihat biodatanya seperti apa, orangnya umurnya berapa,
interestnya apa, kalau dia mention di situ ya, sama pekerjaannya apa, itu lumayan penting juga sih gitu. Karena kan akan menggiring ke perbincangan apakah dia enak diajak ngobrol atau enggak gitu. Penampilan penting nggak sih? Atau tampang gitu? Kan Penting cuma dong. ngejudge-nya dari muka itu tadi ya. Penting. Di antara teman-teman yang main juga mereka pasti yang pertama dilihat wajah sih, karena kan ya mau nggak mau, karena yang ditampilkan di biodatanya ada foto. Justru kalau nggak ada fotonya kita malah bertanya-tanya orang ini siapa gitu. Ada yang bilang itu dangkal gitu. Karena kamu nggak akan benar-benar kenal seseorang kalau kamu nggak nyoba ngobrol sama dia gitu. Ya itu pilihan orang aja sih. Jadi kayak misalnya kalau lagi sama teman, kita sama-sama buka nih, pasti preferensinya beda gitu. Apa yang aku cari, apa yang menurut aku oke, atau apa yang menurut dia oke, itu pasti beda sih. Dan itu kan banyak orang gitu. Belum tentu ketika kita swipe right juga orang yang di sana, maksudnya profil yang bersangkutan itu nge-swipe right kita juga sehingga kita match dan kita bisa chat kan. Gitu. Jadi ya itu kayak saringan awal sih. Jadi kan mungkin kayak dalam tanda kutip kompetisi kali ya. Jadi ada kayak dari 100 orang, kemudian yang mengerucut jadi berapa gitu. Dan akhirnya yang akan menentukan dia cocok untuk stay as a friend atau stay as a lover itu kan pasti seiring berjalannya waktu. Berarti udah pernah ada yang jadi lover gitu ya? Ya membekas ada sih satu orang. Waktu itu dia di Malaysia ya. Berarti lebih sering sama orang luar Indonesia gitu ya? Iya, lebih sering. Tapi aku juga punya beberapa temen yang dari Indonesia sih, ada juga gitu. Tapi mostly emang dari luar negeri, mancanegara. Sengaja milih expat gitu atau orang yang bukan paspornya hijau gitu ya? Bukan. Tapi ada negara lain yang paspornya Iya, hijau iya. juga loh. Enggak, jadi karena kan gini, ketika kita ngobrol sama seseorang, apalagi seseorang baru, kalau aku sih harapannya kita mendapatkan ilmu baru, kita mendapatkan informasi baru, terus new experience, terus tukar pikiran gitu. Kenapa lebih interestnya sama orang-orang dari berbeda negara? Jadi maksudnya orang-orang itu dia akan membawa atau dia akan menceritakan sesuatu yang dia punya di negaranya. Kayak misalnya tentang food atau tentang their cultures gitu di negaranya, kayak gitu loh. Bisa menambah ilmu, bisa menambah pengetahuan. Jadi kita tanpa traveling jauh-jauh ke India juga kita tahu apa yang ada di sana, apa yang terjadi. Kurang lebih seperti itu. Lebih interesting aja, tapi bukan berarti orang Indonesia tidak interesting. Agak sulit. Nah, ini dia. Ternyata setelah beberapa kali mencoba ngobrol sama orang Indonesia, justru orang Indonesia yang karena mungkin jaraknya dekat ya. Jadi kayak ya yang mereka cari adalah dekat, ketemu, kemudian begitu. Oke. Ya, jadi tahu kan tujuannya adalah seks gitu ya. Iya, gitu. Nah, itu yang justru membuat aku kemudian punya pemikiran bahwa oh, ternyata lebih bahaya justru orang Indonesia karena ternyata nggak sinkron gitu sama apa yang saya cari dengan apa yang mereka cari gitu. Jadi maksudnya harapannya kan kalau sama orang Indonesia kan mereka pasti akan dalam tanda kutip mungkin lebih santun gitu karena kan ya budaya kita kan budaya sopan santun gitu kan ya, ramah gitu. Nah, tapi unfortunately yang saya temui beberapa malah ya meminta hal yang aneh-aneh seperti ya itulah ya video sambil naked. Permintaan seperti itu justru datang dari orang Indonesia gitu, cowok-cowok Indonesia gitu ya. Mostly. Dan ada juga beberapa yang memang straightly said that ya aku cari one night stand. That's why kadang males sih ngobrol sama orang Indonesia karena ternyata yang mereka cari seperti itu gitu. Tapi kalau ngomongin soal culture atau budaya Indonesia gitu, ada semacam tekanan untuk segera menikah gitu ya, punya hubungan, settle, punya anak gitu kan, punya rumah gitu ya. Betul. Tingkat 5 mungkin kan. Ada sih, itu ada banget yang kayak gitu. Karena aku pernah kenal, dia emang bilang kalau dia emang nyari calon istri kayak gitu saat itu. Tapi karena beda agama, susah ya Bo ya di Indonesia karena beda agama. Tapi ya ternyata beberapa bulan kemudian atau 1 tahun kemudian aku lihat di Facebook dia beneran nikah. Jadi emang tujuannya mungkin mencari ya gitu. Karena betul emang ada tekanan-tekanan seperti itu. Mau tekanannya lembut atau tekanannya kasar, tetap ada sih. Maksudnya pressure itu tetap dirasakan gitu. Bahwa orang tua di Indonesia pasti pengen anaknya menikah gitu kan, berumah tangga, membangun keluarga, punya anak. Iya sih itu. Kalau Om sendiri juga mengalami seperti itu?
Kalau dari sekeliling sih nggak terlalu ya. Kalau dari keluarga tidak terlalu yang merasakan yang bahwa harus gitu, nggak. Tapi mungkin karena cewek ya, mayoritas cewek dari dia kecil main boneka-bonekaan, main apa-apaan itu pasti anak perempuan itu memimpikan pernikahan. Ya kan? Kalau kita nonton film Hollywood juga anak kecil pasti udah punya pemikiran it's my wedding dress, atau nanti ketika aku menikah aku ingin seperti ini gitu. Ya pasti punya keinginan untuk menikah. Nah, itu terjadi juga pada diriku, somehow kepengen menikah. Tapi kan ya tidak mudah ya. Banyak pertimbangan lain lah sebelum akhirnya memutuskan untuk I'm getting married. Nggak ada target umur berapa nanti kira-kira akan menikah gitu? Gak ada target ya, karena ya sekepengennya aja sih kayaknya. Karena pokoknya pengen dari sekarang ya tadi. Tapi belum ada ininya, timing dan jodohnya belum ada. Oke. Punya pasangan gitu yang kamu lihat dalam artian jadiin patokan gitu. Aku pengennya nanti kalau menikah atau punya pasangan kayak gitu loh gitu. Mungkin dari ruang lingkup kecil deh, dari keluarga mungkin kalau ada gitu. Benchmarknya gitu ya. Aku ini sih, ada sih salah satu anggota keluargaku, itu adiknya mamaku. Jadi menurut aku beliau adalah seorang family man. Dia om aku. Kenapa bisa disebut family man? Karena sejauh apapun dia traveling, mau kemana, hal pertama yang dilakukan setelah bangun tidur, ya mungkin setelah sholat dan sarapan atau apa, adalah menelpon istrinya. Kayak gitu, just to make sure how are you today, kayak gitu. Terus anak-anaknya gimana gitu. Jadi jarang sih ya sepertinya lelaki yang sebegitu perhatiannya gitu dalam menyayangi, mengayomi dan mencintai keluarganya gitu. Pengennya sih yang family man ya, maksudnya yang sayang sama keluarga, yang menganggap bahwa keluarga yang dia punya, istri dan anaknya itu adalah hal terpenting gitu loh. Sejauh apapun dia melangkah, berada dimanapun, tetap pikirannya itu ada di rumah gitu. Ada. Oke. Berarti kalau kamu nyari pasangan gitu atau calon, memproyeksikan ommu ke si laki-laki yang kamu cari atau secara kualitas tadi ya? Iya, harus ada itunya, at least. Jadi kayak iya sih harus seorang yang family man yang mengutamakan keluarga. Selama ini belum pernah ketemu? Ya kalaupun ada yang family man tapi nggak cocok, maksudnya ada hal lain yang menghalangi ya nggak bisa. Hal lain kayak gimana? Berarti selama ini udah pernah ada gitu ya yang ketemu gitu, tapi ada yang menghalangi. Sebentar, saya lupa Pak, soalnya banyak banget ya. Banyak banget, gimana dong? Ya ada sih. Rata-rata orang-orang dari, saya beberapa kali kan ngobrol sama orang kulit hitam. Mereka sangat mengutamakan keluarga sih. Mereka menyayangi ibu mereka menyayangi adik-adik mereka itu banget gitu. Jadi perhatiannya mungkin melebihi ke pasangannya ya. Oke. Somehow gitu. Karena jadi kekerabatannya juga dekat gitu. Jadi kalau di Indonesia ini sesama orang kulit hitam pasti akan membantu satu sama lain gitu loh. Nggak cuma di Indonesia sih. Karena saya punya kenalan juga, dia orang kulit hitam di Malaysia. Sama gitu, mereka sesama orang kulit hitam tuh kayak punya, mungkin karena jadi roots-nya kuat banget gitu. Itu yang bagus dari mereka. Jadi karena mereka juga jauh dari negaranya, jadi mereka saling bantu-membantu di negara yang mereka tinggal itu. Tadi kan sempat nyebut juga jalan hubungan gak melulu perkara seks dan sebagainya. Tapi penting gak sih sebenarnya seks kalau buat kamu? Somehow yes, somehow no sih. Sebenarnya kalau dari sisiku, ketika if you want sex, ya seks itu kan banyak ya. Mulai dari ciuman, apa segala macam itu kita kategorikan kegiatan seksual lah ya gitu. Nah, kita nggak bisa langsung, oke, aku minta cium aku. Nggak kayak gitu dong. Ya kan? Maksudnya, ya kan? Maksudnya, benar-benar. Tuh, nah, kebanyakan orang Indonesia gitu. Tapi bedanya sama orang luar, they build the chemistry one by one gitu. Jadi jadi ketika mungkin I need that dan dia juga butuh itu, kemudian ketemu, itu bukan sesuatu yang diskenariokan. Jadi penting ketika memang saatnya, yaitu itu tadi timing. Penting ketika itu saatnya memang akan terjadi, mungkin we have sex or we make love or something like that ya, atau hanya just kiss me on the cheeks or kiss me on the lips gitu kan ya. Ya itulah ya, semua aktivitas itu
Ya ketika timingnya tepat dan ketika memang you like that person, ya somehow important. Malah kalau enggak ya katanya lu suka gitu kan. Cinta itu menurut kamu apa sih? Wow, susah ya menggambarkan cinta itu apa. Tapi yang jelas cinta itu adalah sesuatu yang dirasakan very very deep inside our heart gitu. Jadi ya kita sih yang tahu cinta itu apa gitu. Kalau kamu secara pribadi nggak mendefinisikannya agak susah gitu ya, abstrak gitu ya. Iya, abstrak. Tapi ya itu, mungkin patokannya adalah ketika kita bersedia melakukan apapun untuk, ya kayak yang tadi di awal aku bilang ketika aku sudah nggak usah sama pasangan. I love Imagine Dragons gitu. Aku suka Imagine Dragons banget. Dan I will do anything kalau dia ada konser di dekat-dekat Indonesia atau konser di Indonesia, aku akan pergi nonton. Itu salah satu contoh aja gitu, bahwa mungkin cinta yang menggerakkan kita ya. We can do anything yang nggak pernah lo bayangin sebelumnya, nggak pernah terpikir itu akan terjadi, but you did it. Sebenarnya beberapa kali saya memang mencoba aplikasi itu, tapi saya itu tipe orang yang demen install lalu kemudian uninstall. Itu sih lantaran kalau buat saya, thrillnya pakai aplikasi kayak Tinder itu ya cuman sampai pada ketika match doang. It's just like a game to me, I don't know why. Nah, saya akhiri Lovebuzz kali ini dengan satu kutipan mengenai makna cinta dari salah seorang penulis favorit saya, Rainer Maria Rilke. Kata dia, cinta itu terdiri dari hal-hal berikut ini. 2 kesunyian yang saling melindungi, menyentuh, dan menyapa satu sama lain. Lovebuzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.